Sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai pelan-pelan ya. Jadi ini kenapa di kamera saya ada di belakang, karena saya juga mau ngerekam selain direkam oleh IBS, saya juga mau ngerekam di sini supaya nanti kalau ada yang nggak bisa hadir atau apa bisa nonton, ataupun mungkin yang hadir sekarang bisa review kembali di video. Nanti saya akan upload di YouTube dan linknya saya kasih di adlink gitu ya. Tapi sebentar, sekarang saya juga mau kasih lihat karena kayaknya hari ini itu kita ada, untuk pertemuan sekarang itu ada tugas ya. Ini saya tutup muka saya biar nggak ngalingin. Nah, jadi di yang pertemuan hari ini sebentar, ini belum tadi ke logout. Untuk design thinking ini dia. Oke, untuk di pertemuan ke-9 itu, jadi ada lama nih. Jadi ada tugas ya. Nanti jadi kemarin kita ada tugas untuk pengganti UTS, sekarang ada lagi tugas untuk pengganti UAS, dan nanti ini juga ada materi yang sekarang udah ada di sini, cuman ada tugas juga untuk yang tugas tiap pertemuan ya. Kita akan lihat satu-satu deh. Ini tugas presentasi. Jadi kalau yang di UTS kemarin itu untuk menyempurnakan produk yang ada, kalau yang sekarang itu adalah untuk menciptakan produk, barang atau jasa yang belum pernah ada. Jadi bukan berarti yang nggak pernah ada sama sekali. Jadi bisa aja misalnya kita bikin produk kuliner, misalnya pisang goreng, boleh, tapi nama mereknya harus yang beda gitu. Dan misalnya kita bilang, oh saya akan jual pisang goreng. Kenapa sampai menurut kalian ini bisa laku? Jadi misalnya, oh pisang gorengnya rasa stroberi, rasa coklat, sehingga saya beranggapan bisa laku. Kurang lebih misalnya simpelnya seperti itu. Nggak masalah. Jadi nggak harus yang sophisticated banget, yang benar-benar nggak pernah ada. Nggak harus. Jadi bisa aja barangnya udah ada di pasaran, tapi kita pengen bikin yang mungkin berbeda, atau mungkin yang sama tapi bisa lebih laku karena misalnya harganya jauh lebih murah, atau misalnya convenience, jadi bisa diantar ke rumah atau apa, tapi nggak mesti benar-benar produk yang belum pernah ada di dunia ini, nggak harus seperti itu. Jadi yang penting ini barang yang akan kita jual dengan merek yang belum pernah ada gitu. Jadi barangnya itu nggak harus barang yang benar-benar belum pernah ada di dunia ini. Yang kayak tadi contohnya pisang goreng udah banyak kan, tapi kita bisa jual, oh saya mau bikin pisang goreng baru. Dan saya yakin ini bisa laku karena bla 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 bla. Itu dia maksudnya. Jadi ini untuk yang tugas pengganti UAS itu ya. Jadi produk atau barang jasa yang belum pernah ada dibuat menggunakan konsep design thinking, what is, what if, what wow, sama what works. Yang belum pernah ada di pasaran boleh merupakan website atau aplikasi. Jadi nanti kemudian bikin PowerPoint-nya untuk presentasi, di-upload ke LinkedIn, udah ada slotnya masing-masing per kelompok. Jadi nanti ada presentasi, kemudian saya akan tanya satu-satu sama kayak di UTS kemarin. Oke, itu tadi untuk presentasi tugas kelompok pengganti UAS. Kemudian kalau untuk tadi ini materi udah. Nah, kalau untuk tugas yang pertemuan sekarang itu apa? Ini ada tugasnya di sini ya. Mana dia? Jadi secara sekilas, sekarang ini di Indonesia banyak mobil elektronik. Apa? Electronic vehicle gitu ya, mobil listrik. Mulai dari Tesla, Hyundai Ioniq, BYD, Chery, Omoda gitu ya. Nah, si Toyota sebagai produsen besar tidak banyak mengeluarkan mobil EV atau mobil listrik. Dia malah banyak mengeluarkan mobil hybrid dan masih bahkan mencari sumber energi alternatif lain seperti hidrogen. Nanti di materi ini ada, nanti ada, kita akan lihat lebih jelas ya. Mengapa Toyota tidak ikut memproduksi banyak mobil EV seperti pabrikan lain? Karena dulu Toyota sudah sukses bikin Prius. Itu Prius adalah mobil listrik pertama ya. Itu mulai dari akhir tahun 80-an, bayangin. Udah lama banget. Oke. Nah, itu dia untuk yang tugas pengganti UAS maupun tugas yang hari ini. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Jadi, di pertemuan sekarang ini kita akan membahas mengenai
company. Company-nya siapa? Yaitu mengenai si Toyota. Jadi, pertama kita lihat dulu angka. Toyota adalah brand atau merek yang memiliki market value tertinggi di dunia. Merek dengan market value. Jadi nama Toyota itu nilainya paling tinggi sekarang. Kalau dulu ya, dulu zaman saya sekolah itu kita ngelihat paling tinggi adalah Coca-Cola, mungkin merek lain, Levi's atau apa. Tapi sekarang itu highest market value adalah Toyota. Kemudian dia juga termasuk merek yang paling dikagumin. Ini saya nggak ngomong cuma di Indonesia loh ya. Saya nggak ngomong cuma di Indonesia. Nanti kita akan lihat videonya. Kenapa sampai luar negeri pun kagum dengan Toyota. Yang ketiga, dia ada di seluruh penjuru dunia, distribusinya lebih luas dibanding McDonald. Karena McD itu zaman dulu kan wah ada di mana-mana. Toyota lebih banyak ada di mana-mananya. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang, kenapa bahkan di luar negeri itu mereka juga kagum. Ini ada videonya, kalau misalnya kalian mau search ya, itu kita taruh di sini deh. Jadi kita cari di sini. Judulnya itu adalah Indestructible Toyota Top Gear. Oh, salah. Ini kenapa di Google? Ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi ini nggak. Oh, kenapa tadi saya nyarinya di atas ya? Ini kan udah di YouTube. Indestructible Toyota. Nah, ini nih. Udah ada. Oke. Ini ada videonya kalau mau dilihat ya, tapi saya cuma akan kasih ringkasannya aja. Jadi di sini ini adalah mobil Toyota Hilux Pickup. Udah lama nih ya modelnya, bukan model yang terbaru. Ini sama si Top Gear. Jadi Top Gear itu kan adalah seri yang membahas mengenai mobil. Jadi yang terkenal itu kan si Jeremy Clarkson gitu ya, bertiga dia, saya lupa lagi yang dua namanya siapa. Jadi ini mobil benar-benar disiksa tanda kutip. Pertama, yang paling simpel nih ya, ditabrakin ke pohon di kecepatan kalau saya nggak salah 60 miles per hour tuh berarti kurang lebih 100 km per jam. Tabrak itu biasa ya. Tabrakin yang si pengemudi ya, karena ini di Inggris kan setirnya kanan sama kayak kita. Tabrak ini biasa. Yang kedua, ini direndam di air laut semalaman. Dan bukan cuma itu, dia niatnya direndam di pantai. Tapi karena diikat pakai talinya putus karena ombaknya gede. Itu sampai ke tengah laut. Sampai susah diambil lagi. Besokannya baru bisa diambil. Begitu dikeringin, ya dibersih-bersihin semua, dinyalain tetap nyala. Yang ketiga, ditimpa pakai ini ya, minivan ya, dari atas nih. Dari sini timpa jeger gitu, oke? Masih nyala. Ini pakai apa? Wrecking ball ya, wrecking ball yang kayak kalau dulu kan ada lagunya judulnya wrecking ball. Ini pakai wrecking ball yang buat ngancurin gedung ya. Dihajar dari belakang, dari samping, sama dari depan. Masih nyala. Yang ketiga dibakar, disiram bensin, dibakar. Masih nyala. Ditaruh di gedung lantai 8, gedungnya dihancurin, dia di paling atas ya, dihancurin sampai jatuh kayak gini, masih nyala. Itu aja udah bikin heboh. Jadi video ini di YouTube itu dulu bikin heboh banget ini. Jadi makanya kenapa kalau kalian lihat misalnya ya, pemberontakan di Uganda, Zimbabwe, ISIS atau apa, pakai mobilnya apa? Pasti pakai mobil Hilux ini. Ada alasannya. Mereka punya duit. Mereka kenapa nggak pakai Hummer? Kenapa nggak pakai apa? Ini kekuatannya mungkin sama Hummer ya. Tapi dia nggak rewel kan, spare partnya banyak di mana-mana. Kalau Hummer kan harus pakai dari bengkel dia. Kalau Toyota kan di seluruh dunia banyak kan. Itu aja buktinya yang paling gampang. Ngangkut ini kan, kalau ini mungkin, pak ini kan cuma sayur enteng. Tapi lihat dong sampai ceper gini kan. Ngangkut barang, ngangkut orang. Lihat dong ini ya. Kalau di Arab orang suka gila-gila kan. Pakai nyetir dua roda gitu kan. Selama berapa ratus meter gitu. Ini bukti menunjukkan bahwa memang mobil ini kuat gitu. Jadi dan itu nggak usah
debat lebih lama karena nanti kalau kalian nonton videonya si Top Gear itu aja udah ngerti kan begitu ngeliat, buset ini mobil sampai disiksa segitu parah masih nyala loh mesinnya. Sampai terakhir akhirnya dibawa ke panggung itu mobilnya ya. Ya itu lebih enak kalau kalau ditonton videonya itu heboh banget. Tapi ini cuma menunjukin bahwa seberapa tinggi kualitas pembuatannya mobil ini. Gara-gara ini sehingga nama Toyota makin naik gitu. Jadi orang barat itu kan nggak sembarangan karena mobil mereka kayak GMC gitu ya, General Motors, Dodge atau apa itu atau Ford gitu ya. Dodge Ram atau apa em, Ford Ford tuh apa sih namanya ya? Defender atau apa gitu ya. Itu kuat-kuat loh. Kalau sampai mereka kagum sama ini, berarti ini mobil gila, kuat banget gitu. Oke. Nah, itu sekilasnya. Sekarang kita ngomongin lagi angka yang nggak mungkin bohong. Nih ya, kita ambil perbandingan yang sama. Toyota menjual 10 juta mobil, Volkswagen 10 juta mobil, GM 10 juta mobil, tapi GM 9,8 ya, 10 juta, anggaplah sama semua. Tapi lihat untungnya. Untungnya Toyota dari GM itu 2 kali lipat. Dari VW itu hampir 10 kali lipat. Oke? Dia udah bikin mobil paling bagus, paling kuat, profitnya paling tinggi. Aneh banget kan ini? Ya sebenarnya bukan aneh, makanya kita bahas di sini. Kok bisa gitu? Sebenarnya yang paling simpel tuh gini. Di Jepang memang ada budaya bahwa CEO itu gajinya tinggi tapi nggak tinggi-tinggi banget gitu. Karena memang budayanya mereka. Nanti kita akan lihat. Ada kok di pertemuan ini kita bahas. Jadi bedanya nih, kalau di budaya barat ataupun ya kita juga banyak mengadopsi budaya barat, begitu udah jadi bos sedikit, udah nggak mau kemana-mana, maunya di ruangan. Kalau Jepang nggak, karena mereka mental pekerja. Jadi, udah jadi bos sedikit, maunya di ruangan. Otomatis gaji naik kan, gaji lebih gede. Itu yang membuat jadi mahal. Di Toyota ini nggak. Kecuali kamu adalah presdir atau dirut banget, yang mana pasti udah tua, nah itu baru di atas, baru dia di ruangan. Kalau yang cuman direktur, cuman general manager itu enggak. Karena etos kerjanya, nanti kita bahas di sini ada etos kerjanya seperti apa. Tapi mungkin begitu saya kasih tahu kalian, wah saya udah pernah dengar Pak. Itu yang membuat ini kenapa profit dia itu bisa gede dengan produk yang bagus. Oke, kita lihat dulu dari belakang. Dia nggak langsung. Toyota itu tuh nggak langsung dong seperti ini. Kita lihat dari awal. Pertama mereka bikin mobil, itu nggak langsung berhasil dong. Ya nggak? Mereka bikin mobil tahun 1940 something ya. Itu jelek banget. Ini dia, Toyopet Crown. Bayangin ya, dulu mereka bikin mobil namanya Toyopet Crown. Karena apa? Itu budaya Jepang. Jepang itu kan cute gitu kan. Kayak bikin Tamagotchi, kayak bikin apa? eh bikin film-film pokoknya yang tentang yang anime yang lucu-lucuan gitu kan. Mereka pun menganggap mobil tuh kayak piaraan, makanya bilangnya Toyo Pet Crown. Itu nggak cocok sama selera dunia, sama Amerika itu. Ini nggak kejual sama sekali di Amerika, satu pun nggak laku nih. Tapi mereka nggak tinggal diam. Mereka tetap berpikir, salah gua apa nih? Iya dong, dia mikir gitu. Sampai akhirnya, dulu komputer pertama kali masuk ke Indonesia tahun 80. Mereka tahun 53 itu bikin dompet komputer. Bayangin dari tahun 40 nih ya. Sehingga hasilnya apa? Mobil Toyota Corolla itu adalah jenis, merek, dan tipe mobil yang paling sukses sepanjang masa di seluruh dunia. Toyota Corolla. Makanya kalau kalian yang ngerti mobil, yang cowok pasti tahu ada yang namanya Corolla DX. Itu orang suka karena apa, retro culture, atau mungkin Toyota Great Corolla, atau mungkin Altis. Oke. Nah, kalau Toyota Corolla yang versi baru itu udah 10 juta lakunya. Ini termasuk paling gede untuk tipe tertentu ya, tipe Corolla merek Toyota gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nih. Ini waktu mereka pertama kali bikin tahun 1936 ya. Ini baru loh, baru pertama kali bikin mobil. Jadi, yang harus dilihat di sini apa? Bagi teman-teman yang di sini yang merasa, saya pengen buka usaha tapi takut. Nggak usah takut. Jalanin aja dulu.
Pasti salah, nggak mungkin nggak salah, pasti salah. Ini Toyota salahnya telak loh. Dia bikin mobil namanya Toyopet Crown, dibully habis-habisan, di roasting habis-habisan, tetap aja. Oke, gue salah. Salah gue di mana? Dia bikin model kayak gini. Ingat ya, waktu itu Toyota belum punya industri. Mereka bikin itu nyontek habis-habisan. Jadi mesinnya punya Ford, transmisinya punya GM, terus bannya semua segala macam. Itu semuanya itu nyontek. Tapi mereka, oke, saya akan bikin. Ini waktu, bayangin ya, tahun 1936 mereka bikin iklan, iklannya kayak gini. Tahun 1936 loh, bayangin. Kita belum merdeka. Dia bikin iklan mobilnya itu balapan sama kereta. Karena zaman dulu yang paling cepat tuh kereta. Zaman dulu mobil belum cepat loh ya. Belum cepat zaman dulu. Lihat aja nih, 3.400 cc cuma 64 horsepower. Padahal sekarang 1.300 cc aja udah bisa sampai 70 horsepower. Ya ini kan teknologi zaman dulu ya. Itu aja mereka udah berpikiran jauh ke depan. Ini caranya tuh, lihat ya. Mereka tuh benar-benar nyontek reverse engineering. Mereka nyontek dari semua mobil yang ada. Oke, mesin pakai apa, transmisi pakai apa, suspensi pakai apa gitu kan. Tapi mereka nggak berhenti sampai di situ. Pak, zaman sekarang beda. Sama, coba lihat Kia, coba lihat Hyundai. Awalnya mereka kerjasama sama siapa? Hyundai kerjasama sama Mitsubishi. Kia kerjasama sama Mercy. Ya, jadi Kia awalnya dulu sebenarnya bukan nama Mercy. Bahkan kalau nggak salah, Hyundai kerjasama nggak cuma nama Mitsubishi loh. Hyundai pernah kerjasama sama Pininfarina. Banyak gitu, jadi dia nggak malu. Oke, nyoba. Tadi ini Jepang ya. Kia, Hyundai, Korea kan. Yang penting maju dulu, lihat, oh salah di mana, bangun lagi. Karena namanya manusia di dunia ini nggak pernah salah. Begitu salah, kita ngapain? Itu yang membedakan kita sama orang lain. Manusia pasti pernah salah, tapi habis salah ngapain? Itu bedanya. Oke, dia begitu lihat, oh nggak laku, oke, inovasi lagi. Salahnya di mana? Nah, kemudian ini juga yang sering dilupakan orang. Karena saya juga bisnis, saya juga punya usaha. Yang dilupakan orang, yang sering saya lihat banget ya. Orang baru sekali bikin, misalnya nih, makaroni skotel. Bikin enak. Langsung kasih harga sama mahalnya sama merek terkenal. Siapa yang mau beli? Yang gampang deh, kopi ya, kopi. Bikin kopi enak, semua suka. Tapi harganya disamain sama Starbucks, disamain sama kopi kenangan. Lah saya kalau jadi konsumen, ngapain gue ambil resiko beli kopi nggak jelas, mending gue beli kopi kenangan, ya nggak? Ini contoh terakhir udah ada kok. Apa tuh? Kopi Jago. Dia jual murah, 8.000 perak. Makanya laku. Udah gitu enak. Jadi bukan cuma harga murah loh ya, harga murah dan enak. Karena sesudah Jago, banyak yang lain kan, e-kopi atau apa. Dia jual sama 8.000 perak, tapi nggak enak. Jadi bukan cuma harga murah doang ya. Nah di sini Toyota itu dia pakai cara itu. Dia udah tahu dia merek baru. Misalnya harga disamain deh sama yang lain. Dia kasih lebih, lebihnya apa? Kalau mobilnya rusak, servis gratis. Karena dia tahu, orang baru bikin mobil nggak mungkin langsung jago dong. Pasti ada rusak-rusaknya. Biar orang percaya, oke deh, mobil gua harganya mungkin sama, mungkin lebih murah, tapi ada apa-apa servis gratis. Orang mau dong digituin ya nggak? Daripada kayak tadi gitu kan, jual makanan enak tapi harganya sama dengan brand lain yang udah gede banget. Ya orang mungkin awal-awal mau beli, ya mungkin teman, beli dong, beli. Saudara, tetangga, beli dong, beli. Udah, tapi setelah seminggu, sebulan, setahun kemudian, mau ngapain? Orang udah males beli kan, karena gue udah beli 2 kali nih. Ya bukan apa-apa, karena kan harga segitu, mending gue beli yang lain gitu, yang udah terkenal, yang udah aman. Itu yang sering dilupakan orang. Oke, itu dia maksudnya. Ini tadi good warranty. Kemudian si Toyopet Crown ini dia akhirnya tahu, oh orang nggak suka nih nama-nama kayak gitu ya, nggak suka pakai nama-nama yang lucu imut-imut gitu. Karena kalau mobil namanya harus berwibawa gitu, harus strong.
Akhirnya dia pakai nama pendirinya kan Toyoda ya, pakai D. Soichiro Toyoda. Akhirnya mereka bahkan sampai tahu nih, ini orang bule nggak bakal bisa nyebut Toyoda gitu kan. Karena kan orang bule kan suka aneh-aneh bahasa Inggris kan. Bahasa Inggris kan kadang-kadang huruf yang nggak ada dibaca, huruf yang ada nggak dibaca gitu kan. Jadi makanya, oh ya udah deh, Toyoda. Ya udah biar gampang orang nyebutnya bilangnya Toyota. Karena apa? Toh akhirnya orang barat nyebutnya Toyoda kan. Karena T itu sering dibaca D kan sama orang bule kan. Mereka sampai mikir ke sana. Soichiro Toyoda. Oke, bilangnya Toyoda. Gitu. Oke. Mereka nggak langsung berhasil loh. Jadi jangan nganggap, wah ini kayak di negeri dongeng. Sekali gagal, yang kedua langsung berhasil. Ya enggak lah, ya kan. Yang kedua, mereka bikin. Nama udah diganti Toyota. Apa langsung berhasil? Ya enggak lah. Tapi mereka tetap continue terus-terus berinovasi. Apalagi yang kurang? Oh mesinnya harus lebih powerful. Oh bensinnya harus lebih irit. Oh modelnya harus lebih bagus gitu kan. Mesin itu kan awal-awal mereka nyontek kan. Bukan cuma nyontek loh. Benar-benar yang dipakai mesinnya tuh mesin dari GM, mesin dari Dodge, mesin dari Ford. Masih ada logonya. Sama seperti Hyundai awal-awal. Waktu tahun 90-an, itu benar-benar mesinnya Mitsubishi. Masih pakai logo Mitsubishi. Nggak masalah gitu kan. Yang penting sesudah itu inovasi yang berkelanjutan. Berikutnya apa lagi? Understand your customer. Jadi, ini karena saya ngalamin dari tahun 80, 90 ke 2000 ya. Dulu, mobil Eropa itu mahal karena emang buat dipakai seumur hidup. Jadi kalau mobil Eropa zaman dulu, Volvo gitu kan, Holden atau apa itu memang buat seumur hidup. Buat 30, 40, 50 tahun. Bahkan Volvo itu slogannya adalah for life. Kan kalau apa eh, kalau BMW kalau nggak salah drive engineer atau apa gitu ya. Kalau Mercy quality classy atau apa. Eh, Volvo itu adalah semboyannya for life. Jadi seumur hidup sampai yang punya mati pun Volvo-nya masih nyala. Jepang, Toyota nggak gitu. Dia tahu nih orang beli mobil buat pamer. Dia bikin mobil yang tiap tahun modelnya ganti walaupun gantinya tipis, cuman dikit. Ya karena orang suka pamer, ibarat kata gini deh, kalian yang kerja ya teman-teman, mungkin, oh Pak saya belum punya mobil, saya nggak tahu. Coba lihat bos lu di kantor. Coba aja lihat, yang udah tinggi gitu ya. Beli misalnya tahun ini beli Innova Reborn. Udah cukup dong. Misalnya ya, Innova Reborn, Innova Zenix. Tahun depan, coba denger-denger deh. Pasti dibilang, aduh yang baru bagus sih. Padahal tuh mobil dia belum rusak. Baru setahun. Nggak mungkin rusak ya nggak. Kecuali dia ikut rally. Udah baru setahun. Aduh saya pengen ganti. Aduh ini yang baru keren banget. Aduh gitu kan. Ini Toyota tahu kelakuan orang. Boleh nih kayaknya nih tiap tahun gue ganti model. Makanya kenapa? Akhirnya Eropa sekarang nurut kayak gitu. Eropa dulu nggak kayak gitu loh. Eropa dulu 5 tahun tuh model belum ganti. Sekarang coba lihat Ford, GM, Buick, Dodge gitu kan. Udah sama. Tiap tahun ganti walaupun cuma sedikit, cuman lampunya kuning jadi putih, cuman tadinya nggak ada mata kucing jadi ada mata kucing gitu, reflektor gitu ya. Itu dari sini, dari Jepang duluan, karena dia tahu kelakuan orang, terutama orang Asia ya, itu mobil buat pamer. Ya terlepas dari emang buat buat transportasi ya, tapi buat pamer. Itu yang orang Jepang tahu tuh. Oh, ganti model tiap tahun walaupun nggak beda jauh gitu. Tetap aja. Kita kan logiknya, makanya tadi saya kasih contoh logiknya apa? Innova Reborn baru umur setahun. Itu nggak ada yang rusak. Ya nggak? Tapi Toyota pinter. Dibedain sedikit nih lampunya. Itu orang-orang yang rese itu, yang mau pamer, aduh tapi beda nih belakangnya, aduh. Padahal tuh mobil belum rusak. Tetap aja ganti. Itu udah banyak. Karena saya
Saya kerja udah 20 hampir 30 tahun ya di corporate. Saya tahu itu, saya sering banget ngelihat bos-bos saya seperti itu. Baru setahun beli udah ganti, ganti lagi, ganti. Padahal nggak rusak gitu tuh mobil. Bahkan gantinya kalau tadi kan Innova Reborn sama yang baru. Ini kadang-kadang gantinya sama yang lain. Tiba-tiba ganti Honda, tiba-tiba ganti apa gitu kan. Tiba-tiba ganti, wah Nissan Serena bagus tuh. Wah Toyota Foxy bagus tuh. Wah Alphard keren gitu kan. Biasa. Ini si Jepang ini yang pertama kali tahu ngelihat kan. Wah orang serakah nih. Orang ini buat pamer. Jadi bukan cuma buat moda transportasi. Itu pertama kali dia nih yang begini, si Toyota itu. Sampai di generasi ketiga, baru si Crown ini, tadi ingat ya namanya Toyopet Crown, sekarang ganti namanya udah Toyota Crown. Baru akhirnya dia bisa mencapai penjualan yang memuaskan di Amerika setelah generasi ketiga. Nggak langsung gitu kan. Itu pun nggak langsung nomor satu, come on gitu kan. Ini bukan dongeng. Nggak langsung nomor satu. Kalau saya nggak salah tuh dia nomor tiga apa nomor lima. Tapi dari tahun pertama, generasi pertamanya itu nggak kejual sama sekali. Itu hebat. Dan kalau yang namanya, makanya kenapa dari dulu orang bilang kerja keras. Sebenarnya bukan kerja keras. Intinya adalah jangan menyerah. Karena orang pasti gagal. Nggak mungkin nggak gagal. Tapi habis gagal kita ngapain? Itu yang membedakan, ya kan? Nah, ini juga yang membuat kenapa tadi ingat ya, Toyota merek nomor satu di dunia. Karena apa? Dia selalu improve. Walaupun dikit, tapi konstan. Walaupun dikit, tapi konstan. Yang tadi kan, jadi Toyota itu misalnya tahun ini 2025 ngeluarin Innova. Itu 5 tahun ke depan dia udah nyiapin. Oh tahun depan cuman ganti lampu. Oh tahun depannya lagi ganti grill. Tahun depannya lagi ganti bumper. Udah nggak masalah. Toh orang beli juga ya gak? Itu aja tapi paling nggak terlihat ada improvement. Incrementally dan constantly. Oke. Nah itu yang penting. Sekarang saya mau kasih lihat satu lagi. Merek yang sudah terkenal. Semua orang tahu. iPhone. iPhone itu dulu ya, iPhone itu adalah handphone nomor satu. Sekarang, coba kalian lihat di Google. Nomor satu itu adalah Xiaomi, bukan iPhone lagi. Karena apa? Sejak iPhone 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, lama banget ya, udah 7 generasi ya. Itu nggak berubah sedikit pun. Berubahnya benar-benar hampir nggak ada. Dia nggak ngelakuin ini, makanya dia sekarang jadi turun. Dia jadi turun karena dunia berputar cepat, apalagi dunia digital. Jadi kalau dia nggak improve, udah habis. Siapa yang bisa ngebayangin tahun-tahun kemarin iPhone bisa kalah sama Xiaomi? Siapa yang bisa ngebayangin? Kita nggak ngomong sama Samsung loh ya. Kita nggak ngomong sama Samsung. Dia kalah sama Xiaomi. Yang dulu handphone Xiaomi dibilang diledek-ledekin, handphone Cina dibilang somai, dibilang apa. Sekarang nomor satu. Kita nggak bilang bahwa dia lebih hebat. Xiaomi lebih hebat dari iPhone, enggak. Kita lihat market share aja. Terserah mau bagus. Karena gini, Toyota ini merek nomor satu di dunia kan. Tapi kan kalau misalnya mau dibilang, Toyota misalnya apa sih yang paling tinggi? Crown ya, Camry. Nggak ada apa-apanya dibanding McLaren, nggak ada apa-apanya dibanding Koenigsegg, nggak ada apa-apanya dibanding apa misalnya Lamborghini. Memang, tapi market share dia nomor satu, ya nggak? Sama kayak tadi si Xiaomi gitu kan. Handphone Xiaomi cemen, cuma 3 juta, 4 juta. Ini dong gua iPhone 20 juta. Iya, memang, tapi market share udah kalah sekarang. Itu maksudnya. Improve incrementally dan constantly. Berikutnya lagi, pencapaian dia. Ini adalah mobil Toyota 2000 GT. Ini mobil satu-satunya mobil Jepang yang masuk ada di dalam film James Bond. Film James Bond loh ya, filmnya Barat. Filmnya Barat, si James Bond itu yang kita tahu apa sih mobilnya? BMW kan? BMW Roadster, Z7, Mercy, Audi. Udah, itu aja. Cuman satu ini doang nyelip nih, ada 2000 GT. Dan ini juga waktu dilelang itu termasuk yang mahal gara-gara dia ada di film James Bond gitu ya. Oke.
Jadi kalau performa udah pastilah pasti ada yang lebih bagus. Kita sekarang mikir pencapaian nih, pencapaian. Karena kan sekarang ya mungkin mobil tercepat di dunia kalau saya nggak salah Koenigsegg ya, Koenigsegg. Tapi tetap aja gitu kan, itu mobil terbatas gitu. Dan itu memang dia bukan nyari market share kan. Kalau Koenigsegg itu memang nyari niche market buat sultan-sultan Brunei, mungkin sultan Arab gitu yang duitnya nggak terbatas gitu kan. Kalau ini tuh buat rakyat biasa gitu, buat orang biasa gitu kan. Oke, berikutnya apa lagi? Quality control. Quality control ini bahkan sudah terlihat waktu di mana nih? Waktu di pertama sini nih. Good warranty. Kalau si bosnya udah bilang, pokoknya gua nggak mau tahu kalau mobil kita ada yang rusak, servis gratis. Otomatis pasti quality control dibenerin dong sama yang bikin mobil. Kenapa? Gua repot nih kalau gua bikin asal-asalan, ntar bentar-bentar balik, karena gratis kan. Jadinya kan dia mikir, mending quality control gue bagusin dari awal. Quality control loh ya, jadi kita bukan mikir kayak Rolls Royce yang joknya itu super mahal. Enggak, ini yang penting dia joknya biasa, tapi nggak ada yang cacat, nggak ada yang robek, nggak ada yang apa. Quality control bagus, tapi untung tetap gede gitu. Dan terjualnya massal. Beda kan kalau kayak Rolls Royce kan mungkin kita yang rakyat jelata megang aja belum pernah gitu kan. Memang bagus dia, betul bagus, tapi kan populasinya nggak banyak gitu. Kalau Toyota coba kita tanya teman-teman sini pasti ada yang udah sering naik, mungkin punya gitu kan. Toyota Corolla DX saya punya, Corolla SS Salon saya punya, Corolla apa GL saya punya, Corolla Altis saya punya, atau mungkin Innova Kijang Kapsul, Innova Reborn, Innova Zenix gitu kan, Innova Hybrid saya punya. Itu mobil nggak aneh gitu kan. Atau mungkin yang pernah diajak sama bosnya naik Camry atau mungkin naik Crown gitu kan. Tahu. Tapi kita semua mungkin di sini satu pun nggak pernah ada yang naik Rolls Royce kan. Walaupun kita tahu, Rolls Royce pasti bagus. Cuman ini dengan level yang lebih massal, dia bisa bikin quality control yang bagus gitu. Bukan berarti nggak ada cacatnya lah, ya kan? Pasti ada. Cuman dengan brand ini, dia bisa menjadi faktanya nomor satu. Merek nomor satu di dunia. Apa lagi? Ini lagi. Ini yang mungkin agak mengagetkan dan menyedihkan. Global manufacturing Toyota itu ada di mana-mana kan, karena dia mengalahkan McDonald. Tapi saya mau kasih tahu yang tadi saya bilang menyedihkan itu apa. Gini, misalnya nih, karena ini udah sering saya lihat di internet. Misalnya kita tanya ke orang Amerika, kamu pilih mana? Handphone iPhone atau Samsung? Orang Amerika, saya pilih iPhone. iPhone buatan Amerika. iPhone buatan Cupertino, California. Buatan Steve Jobs, ya kan? Saya pilih iPhone. Itu menyedihkan sekali. Kenapa? iPhone dibikin di mana? Di Cina. Nggak ada pabriknya di Amerika. Jadi, iPhone penjualan makin tinggi, yang untung siapa? Cina. Itu masyarakat Amerika sama sekali nggak diuntungkan. Yang lebih ironisnya apa? Samsung, apaan tuh? Kalau kata orang Amerika, Samsung apa itu? Merek Korea, enyah dari sini. Padahal, Samsung bikin pabrik di Amerika. Samsung itu jauh lebih menguntungkan orang Amerika dibanding iPhone. Sedih kan dengernya? Padahal orang Amerika mati-matian. Wah, pokoknya iPhone keren, nomor satu. Sedih gak sih dengernya? Padahal Samsung itu yang jauh lebih menguntungkan orang Amerika dibanding iPhone. Nah, Toyota ini kebalikannya. Maksudnya bukan kebalikannya. Toyota ini kayak Samsung. Dia bikin pabrik di mana-mana. Di Indonesia doang bego gitu ya, nggak bikin pabrik. Dari dulu, dari tahun 70-an udah zamannya Kijang harusnya bikin pabrik, tapi nggak mau. Kenapa? Karena kalau bikin pabrik, pajaknya nggak ada gitu kan. Karena kita mobil itu kan diimpor ada kena PPNBM, barang mewah segala macam gitu kan. Makanya kalau saya nggak tahu teman-teman di sini tahu apa enggak, tapi mobil di Indonesia itu harganya paling mahal di dunia. Jadi misalnya kita tahu mobil harga 300 juta, sebenarnya di luar negeri itu harganya cuma 100 juta. Karena kena PPNBM segala macam 3 kali lipat harganya. Nah kalau misalnya di pabriknya ada di sini,
nggak jadi 300 juta tuh, jadi cuma 100 juta. Kasihan kan pajak nggak nggak dapat duit. Karena dari tahun 70 udah bikin, wah orang Indonesia bego. Enggak, orang dulu Vietnam lebih bego dari kita bisa, Malaysia juga bego bisa gitu kan. Nah, si Toyota ini dia bikin pabrik di seluruh dunia. Eh, Intinya gampang, intinya cuma masalah bisnis. Kalau bawa mobil, mobil tuh gede ya. Dia bawa dari Jepang, misalnya pabrik cuma di Jepang, ongkos mahal banget. Bawa dari Jepang ke Amerika, ke Indonesia, mahal banget, ke Australia, mahal banget ya kan. Mending dia bilang kan, mending gua bikin pabrik. Pasar besar di mana nih? Cina, bikin pabrik di Cina. Amerika, bikin pabrik di Amerika. Simple. Dia tuh niatnya bisnis. Nggak ngomong, aduh masalah kebangsaan, masalah bisnis doang. Daripada gua bikin pabrik cuma di Jepang, kan coba kalau kita lihat sekilas ya, aduh orang Jepang nggak nasionalis, kok nggak bikinnya di Jepang aja? Mahal. Dari Jepang mau ekspor pakai kapal, mobil tuh mahal, jadinya nggak irit kan, jadinya marginnya kegerus kan. Dia simple aja mikir ya. Udah, Amerika pasarnya gede, gue bikin pabrik. Indonesia sebenarnya pasarnya gede, tapi gue mau bikin pabrik kayaknya nggak boleh. Ya udahlah, nggak usah, impor aja terus gitu kan. Nggak jadi bikin. Padahal sebenarnya di Indonesia harusnya bisa. Di Thailand udah jadi bikin pabrik dari kapan tahu gitu kan. Malaysia juga udah. Vietnam yang baru baru kemarin tahun 60 berapa baru merdeka. Udah bisa, udah gila sekarang kan. Malah bikin punya Vietnam sekarang udah punya mobil listrik sendiri, udah punya taksi sendiri yang namanya Sheng ya. Tulisannya Zan, cuman nyebutnya Sheng. Saya juga baru tahu pas saya naik gitu kan. Saya bilang ke drivernya, Pak, ini baru ya Zan, ini nyebutnya Sheng Pak. Oh oke oke. Iya Pak, udah banyak ada aplikasinya bla 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 gitu. Vietnam loh, Vietnam. Baru merdekanya loh. Mungkin ya umurnya nggak beda jauh sama saya, negara Vietnam itu kan. Baru gitu merdekanya, udah bisa gitu. Kalau memang ada niat, nggak ada yang nggak bisa. Kalau emang ada niatnya. Misalnya, wah ini susah. Nggak ada, tidak ada yang susah. Jadi, coba deh kalau mau ya, nonton ini sejarahnya Toyota. Pertama kali dia bikin mobil di Amerika, itu dicela abis-abisan. Dicela abis-abisan. Dan ada masanya tahun 70 tahun 80-an di mana orang Amerika anti sekali dengan mobil Toyota, dengan mobil Jepang. Wah, yang punya mobil Jepang dibakar, digrafiti, dipecah-pecahin kacanya. Tetap mereka ada masalah kok. Dunia ini pasti ada masalah gitu. Jangan percaya kalau orang, waduh di Indonesia mau bikin susah, nggak ada yang susah. Semua itu susah, hidup ini susah gitu. Tinggal masalahnya ada niat atau enggak. Itu aja. Hidup ini susah, itu pasti. Kuliah aja susah ya kan, UTS susah, UAS semua susah kok, tinggal mau enggak, itu aja gitu. Nah, kemudian ini juga yang penting, dan karena Toyota itu nggak neko-neko, dia itu tinggal, oke saya bikin pabrik di Amerika, tapi kalau misalnya cuman pabriknya orangnya orang Jepang, iya kalau orang Jepang suka di Amerika, mendingan saya didik orang Amerika. Kita mempekerjakan orang lokal. Jadinya nggak impor-impor pekerja gitu kan dari Jepang ya, mungkin awal-awal gitu, cuman lama-lama enggak. Udah jadinya di Toyota Amerika isinya orang Amerika. Beda gitu kan kalau kayak kita di sini dari negara mana isinya orang mana gitu. Kalau di sana enggak. Karena mereka mikir buat apa? Toh cepat atau lambat orang akan demo. Mendingan ya udah kita memberdayakan ekonomi lokal, lebih efisien, lebih irit. Karena gini deh, kita hitung-hitungan aja pakai angka. Emang sih, gue lebih suka naruh orang Jepang di Amerika. Tapi kan tiap berapa bulan dia harus pulang, kangen sama keluarga, ya kan? Ada biaya harus ditanggung sama perusahaan. Kalau enggak, nggak ada yang mau orang Jepang, ya enggak? Atau enggak, oh satu keluarga direlokasi, iya kalau mau. Kalau enggak, kalaupun relokasi ke Amerika, sekolahnya nggak mungkin dong sekolah Amerika bahasa Jepang ya kan? Harus sekolah khusus, kalau di kita namanya JIS kan, Jakarta International School. Mahal lagi. Mereka mikirnya simple. Ini kita nggak ngomongin nasionalisme apa. Ini pure business. Angka, pure business. Angka tuh nggak bohong ya. Makanya tadi saya bilang di sini, ini heboh ini, bedanya jauh. Yang terjual 10 juta mobil, beda profitnya jauh. Itu dari hal-hal kecil.
Yang selalu saya bilang dari pertemuan pertama, orang akan kesandung karena kerikil. Nggak pernah orang kesandung karena gunung. Atau terutama untuk teman-teman yang tinggal di Jakarta, pasti tahu atau mungkin mungkin pernah dengar pengemis-pengemis yang di jalan, yang dikasih sama orang-orang yang sok kaya itu dikasih 1.000 2.000. Itu pengemis itu udah pernah dibahas di Metro TV, udah pernah dibahas di TV-TV lain, TV 7 segala macam. Itu pas dilihat di tasnya itu ada duit kas 500 juta. Itu dari 1.000 2.000 tiap orang. Karena kan kita mikir cuma 1.000, cuma 2.000. Sekali kita lewat sehari bisa 4 kali. Itu satu orang. 100 orang, 1.000 orang, sebulan, setahun. Itu mereka punya saldo di tabungan di bank itu bisa miliaran. Ada itu videonya, ada itu di TV. Jadi hal kecil, semua itu berawal dari hal kecil gitu. Nih ya, investing in people. Kemudian ini ada hubungannya sama tugas yang tadi. Mereka nggak berhenti sampai EV. Karena apa? Saya kasih spill sedikit ya. EV, electronic vehicle, mobil listrik, kekurangan yang paling fatal tuh apa? Baterai. Jadi mungkin teman-teman mungkin kaget nih kalau saya kasih tahu. Mobil listrik, harga baterainya aja kalau misalnya rusak atau mau ganti, walaupun mungkin harusnya gantinya 5 tahun ya, tapi misalnya ternyata rusak, nabrak atau apa, itu tahu nggak satu mobil listrik baterainya harganya berapa? Minimal 300 juta. Oh, kaget kan? 300 juta. Mahal. Makanya kenapa Toyota tetap nggak berhenti kan? Wah, saya akan lihat lagi nih pakainya apa. Mau pakai hidrogen, mau pakai hybrid atau apa gitu ya. Sama satu lagi, mobil listrik. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu, kalau kita ngisi bensin, paling berapa menit sih ngisi bensin? 20 detik lah ya. Ya kan kita mobilnya bukan bis kota kan. Kalau bis kota ngisi 100 liter oke lah 2 menit 3 menit. Tapi kan kalau mobil biasa ya paling 10 detik 30 detik lah kalau mau ngobrol ya sama orangnya. 30 detik. Jadi kalaupun ngantri 5 orang kita masih nggak apa-apa. Mobil listrik itu ngecas paling rata-rata ya. Rata-rata 30 menit. Bayangin 30 menit. 30 menit kalau kita nggak ngantri. Di depan kita ada 5 mobil, 5 kali 30 menit, 150 menit, 2 jam lebih. Cuma 5 mobil. Sementara kalau bensin kan, ya 5 mobil ya udahlah nunggu paling 5 menit, ya nggak? Itu yang jadi masalah. Makanya kenapa motor Grab itu dia sistemnya adalah tuker aki. Jadi kan cuma nggak nyampe semenit lah. Cuman tuker aki yang kosong punya kita taruh, kita dapat aki baru lagi. Ntar dia ngecas malam-malam gitu kan. Seperti itu. Makanya dengan kekurangan mobil listrik itu, kenapa Toyota nggak berhenti? Karena di dunia ini yang pertama kali bikin mobil listrik itu adalah Toyota dan GM. GM itu dulu namanya GM Volt. Sekarang udah nggak ada mobilnya. Tapi Toyota Prius masih ada sampai sekarang. Nggak masuk akal kalau dia nggak bikin terus. Orang dia yang pertama kali bikin dan berhasil dan sukses, kenapa sekarang dia nggak bikin? Ini masalahnya. Ngecasnya lama, baterainya mahal sekali. Orang tuh kaget kan, gila baterainya 300 juta, 500 juta. Nggak usah yang itu. Yang punya Innova Hybrid, Toyota yang hybrid kan baterainya kecil banget ya. Itu aja baterainya 50 juta sendiri. Kalau rusak, ya mungkin nego-nego dikit 30-40 juta kali ya. Tapi mahal. Itu dia maksudnya. Nah yang berikutnya apa? Ini ada hubungan juga kalau misalnya kita mau bikin usaha ya. Kita bikin produk yang disukain orang. Ya kalau makanan yang sesuai selera gitu kan. Selera orang Indonesia seperti apa? Selera orang Jakarta seperti apa? Mau bikin kopi, kopinya kayak gimana? Contoh yang paling simpel itu tadi. Kopi jago. Karena saya mendalami ilmu untuk kopi perkopian ya, makanya saya bisa ngomong panjang lebar. Si jago itu hebatnya apa? Ini ada satu hal yang bahkan di brand besar itu nggak tahu, bukan nggak tahu, tidak diperhatikan. Kopi yang pakai es, begitu dia nggak dikasih es, enak kopinya. Tapi begitu dikasih es, begitu esnya mencair semua,
udah jadi tawar kan. Si jago enggak. Jago sampai esnya habis semua, dia tetap enak rasanya. Konsekuensinya, kalau kita nggak pakein es, itu rasanya jadi lebih pekat. Tapi dia udah tahu itu. Karena saya tuh bandingin dengan yang lain, yang brand yang bahkan lebih mahal. Itu dikasih es. Begitu esnya udah habis semua es batunya, jadi nggak enak. Itu hal simple loh. Hal yang simple. Hal yang simple. Makanya saya kenapa setia banget dengan Kopi Jago. Karena sebagai sesama pembuat kopi, saya tahu ini orang yang bikin Kopi Jago, ini ngerti masalah kopi. Gitu. Sama kayak ini clue-nya. Make cars people want. Kerasa kok kalau misalnya kalian benar-benar suka nyetir mobil. Pasti tahu, oh ini mobil yang buat adalah orang yang doyan nyetir. Makanya kenapa ada istilah, kalau misalnya kalian sering ngikutin channelnya Fitra Eri, sering ngikutin channelnya Motomobi atau Ridwan Hanif, ada istilah namanya fun to drive. Itu istilah dari mobil ini enak dikendarain. Karena emang yang buatnya itu emang suka nyetir. Masa sih Pak? Oh, ini ada satu lagi yang bahkan bukan cuman heboh tapi cenderung jadi legenda. Jadi gini, Toyota itu kan pernah ikut touring ya, balapan. Tapi tahu dong, touring siapa sih rajanya? Come on, BMW gitu kan, DTM, Mercy, pokoknya nama-nama besar gitu. Toyota ikut touring atau rally, pokoknya dia sampai bikin Gazoo Racing gitu ya. Dan yang heboh apa? Bukan itunya. Toyota itu dari semenjak Soichiro sampai ke bawahnya, itu emang orangnya gila mobil, emang doyan nyetir. Waktu di kejuaraan itu sengaja ada satu driver, dia pakai nama palsu. Dan itu waktu itu pas kebetulan Toyota menang. Begitu pas menang, baru drivernya dikasih lihat. Tahu nggak drivernya siapa? Itu drivernya si Toyota. Itu yang punya yang nyetir sendiri. Bayangin nggak? Itu orang udah tua loh ya. Waktu itu kalau nggak salah umurnya 60 atau berapa gitu ya. Udah tua. Tapi segitu gilanya dia sama nyetir. Itu pasti akan nyampe, yang dari hati akan nyampe ke hati. Orang yang emang gila nyetir, begitu dia bikin mobil, itu pasti ujung-ujungnya akan dibilang orang itu fun to drive. Itu maksudnya. Jadi itu ada juga kok di YouTube, tenang aja. Jadi itu sampai si CEO-nya itu dia memasukkan nama dia supaya dia bisa ikut di rally itu, di kejuaraan itu. Itu orang udah umur berapa, dan dia bukan perale profesional loh ya, dia orang biasa. Dia cuma gue pengen tahu, gue nggak pengen bacot bikin mobil terus sampai biarin orang yang make. Enggak, gue pengen tahu nih hasil yang gue bikin kayak apa. Itu dia maksudnya. Jadi kita nggak bilang, ini Toyota karena ini. Enggak, itu karena hal-hal kecil yang dari tadi saya ceritain semuanya itu digabung jadi satu, jadilah brand itu nomor satu. Itu dia maksudnya. Sekarang kita akan lihat prinsip-prinsip apa aja yang dia punya, yang dia pakai, yang akan diadopsi. Jadi ini ya, Toyota bikin mobil dari tahun berapa? 1936 tadi ya, kalau nggak salah 36 apa 39 ya. Pokoknya sebelum kita merdeka lah ya. Itu sebelum ada design thinking, dia udah punya prinsip-prinsip sendiri yang nanti ada beberapa yang mungkin kita udah pernah dengar. Tapi Jidoka Principle ini apa? Jidoka itu maksudnya gini. Kalau kalian yang pernah kerja sama Jepang pasti tahu. Orang Jepang itu selalu tiap kali di meeting nyebut ini kata why. Jadi misalnya kita bilang ada masalah bla 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 begini. Dia cuma bilang why? Kenapa? Oh, karena gini. Why? Kenapa? Ini makanya kenapa Jidoka Principle ini sampai 5 kali nyebut why. Supaya kita dapat akar permasalahannya apa. Makanya orang Jepang tuh paling seneng ngomong why. Tiap kali ada apa, di rapat, di meeting, pasti ngomongnya why. Tapi why-nya nggak sekali. Why? Oh, karena gini. Iya, kenapa gitu? Oh, karena gini. Kenapa gitu? Terus gitu. Sampai akhirnya ketemu akar permasalahan yang sebenarnya apa. Contoh gini nih. Wah, mobil kita kan servisnya gratis nih. Iya, ini mobil kita
Kenapa banyak yang diservis mulu? Apa mesinnya jelek? Enggak, mesinnya bagus. Terus kenapa diservis mulu? Olinya jelek. Oh, oke. Kenapa olinya jelek? Apa dia nggak pakai oli Toyota? Iya, dia pakai oli Toyota. Kenapa jelek olinya? Oh, karena dia servisnya misalnya 10.000 kilometer atau 20.000 kilometer. Nah, oke. Kalau orang biasa udah dong berhenti sampai situ. Oh, orangnya aja bego nih servis 10.000, 20.000, harusnya 5.000 kan. Kenapa mereka servisnya 20.000? Emang kita nggak ngingetin? Enggak. Nah, kita bikin di manual book, servis 5.000 kilometer gratis. Ya kan? Kenapa Toyota selalu gratis awalnya kan? 5.000 gratis, 10.000 gratis kan? Supaya make sure bahwa produk yang bagus ini nggak dirusak oleh customer sendiri. Karena kan kita namanya orang awam kan, walaupun salah kita, oh kita nggak ganti oli, tapi tetap aja kita akan bilang kan, oh ini mobil Toyota jelek, jelek, jelek. Padahal kita yang telat ganti oli. Makanya kenapa dia bilang, supaya image-nya nggak jelek, udah kasih gratis deh 5.000. Siapa sih yang nggak mau? Saya juga mau gitu kan. 5.000 gratis, ya udah gratis ganti oli. Supaya kita terbiasa. Oh ganti oli 5.000 ya, 10.000, 20.000 misalnya gitu kan. Itu 5 why ini. Jadi kita dapat akar dari permasalahan yang sebenarnya itu apa. Makanya why-nya nggak cuma sekali, nggak cuma 2 kali. Why-nya sampai 5 kali. Supaya dapat ujung paling awal tuh apa sih penyebabnya gitu. Itu Jidoka Principle. Kemudian yang kedua, Kanban. Kanban ini yang udah ditiru oleh Ford yang namanya ban berjalan. Jadi ini contoh yang gampang nih. Contoh di sini kita mau bikin pizza. Pizza itu kan ada banyak macam kan. Ada yang mungkin super supreme, ada yang stuffed crust atau apa kan. Tapi kan di sini bahan-bahannya sama kan. Walaupun mungkin ada beberapa yang nggak pakai keju, ada yang pakai nanas, tapi bahannya semua ditaruh di sini. Ini bawang, ini olive oil, ini keju, ini nanas, segala macam semua ditaruh di sini. Jadi terserah mau bikin pizza tipe apa, orang tinggal nyari ke bahan ini aja kan. Datang ke sini ngambil seperlunya, bikin pizza A, pizza tipe A, kemudian bikin pizza tipe B, kemudian bikin pizza tipe C gitu. Itu yang dimaksud Kanban. Makanya kenapa akhirnya jadi efisien. Kalau kalian pengen tahu misalnya kan, kenapa kaca spionnya Reborn Innova sama dengan Camry? Kenapa misalnya transmisinya dulu Toyota Corona sama misalnya dengan Toyota Trueno atau Tercel gitu kan? Kayak gitu loh. Jadi dia nggak bikin yang beda-beda karena kan Toyota punya produk banyak banget. Jadi kita mungkin di Indonesia taunya cuma ada 5 tipe. Toyota tuh banyak banget. Modelnya itu bisa dibilang sampai ratusan. Beneran sampai ratusan. Banyak banget dulu. Dulu zaman tahun 90-an saya tuh punya bukunya. Satu buku tebal itu semua jenis Toyota. Jadi kita cuma tahu Corolla Altis 4 pintu gitu kan. Kemudian Yaris yang hatchback. Di luar di Jepang itu ada Toyota Altis yang hatchback. Ada Toyota Altis yang hatchback yang 2 pintu, ada yang 4 pintu. Yaris ada yang Yaris kan memang hatchback, ada yang 2 pintu, ada yang 4 pintu. Semua jenis ada. Kita belum ngomongin beda tipe gitu ya. Kita belum ngomongin Supra, Celica, kita belum ngomongin Trueno, Tercel, Sprinter, banyak banget. Dia itu bisa bikin sebanyak itu dan tetap eksis, yaitu karena ini Kanban. Spare partnya bisa tuker-tukeran kemana-mana. Ya walaupun nggak semua spare part ya. Kan kalau kayak dulu yang kayak gini kan siapa? Nokia, tapi Nokia mati. Kenapa? Kebanyakan line produk nggak pakai Kanban dia. Beda-beda kan. Kameranya si Nokia 3610 nggak bisa dipakai di 6610 misalnya kayak gitu kan. Jadi nggak sinergis. Nah itu bahasanya. Dengan Kanban ini si Toyota bisa lebih sinergis. Nah ini yang mungkin teman-teman pernah dengar dong yang namanya Kaizen. Jadi sebentar. Sini saya balikin ke sini dulu. Oke. Jadi si Kaizen ini itu apa sih maksudnya? Coba kita lihat ya. Jadi kok nggak mau? Kaizen ini mana sih tadi? Kaizen ini itu yang tadi di awal, ingat nggak? Apa itu? Tidak pernah berhenti berinovasi. Selalu inovasi. Pasti ada yang bisa dibenerin.
Nggak ada Pak, ini udah produk paling bagus. Nggak mungkin, pasti ada. Nggak ada Pak, kamu berarti nggak dengerin keluhannya para pengguna. Pasti ada. Karena kalau nggak ada, nasibnya kayak iPhone, kayak Apple. Dia selama berapa generasi tadi ya? 7 generasi atau 6 generasi itu nggak berubah. Karena udah mikir, oh ini udah paling bagus. Enggak. Karena lama-lama udah, yang lain udah menyamai. Kan kalau dulu ya, zamannya si iPhone 10, itu gapnya masih jauh sama Android. Wah, Android cupu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, nggak bisa apa, nggak bisa ini. Tapi sekarang itu udah bisa dibilang sama atau mungkin lebih. Dan lagi, orang mungkin nggak perlu lebih. Kan misalnya, ah, apaan itu Android 2 juta, kameranya jelek. Ya memang, misalnya bagi orang nggak perlu bagus-bagus banget, ya nggak masalah, ya nggak? Karena faktanya akhirnya Xiaomi bisa mengalahkan Apple dari segi pangsa pasar. Oke. Kemudian apa ini? Genchi Genbutsu. Jadi Genchi Genbutsu itu maksudnya di sini si manajer itu harus berada di lapangan. Jadi begitu ada masalah, dia langsung nanya 5 why tadi. Kenapa ini terjadi? Oh gini. Oh kenapa sampai bisa gitu? Oh karena ini. Kenapa sampai karena itu? Oh begini. Si manajer itu harus ada di situ sehingga ada masalah cepat selesainya. Kan kalau yang kita tahu, bentar Pak ya, ini saya lapor dulu ke pusat, tunggu 3 hari. Iya kalau didengerin, ya kalau apa, balik lagi. Oh belum selesai, ini lagi meeting, lagi rapat. Itu lama selesainya. Genchi Genbutsu, kalau si bos itu ada di bawah, dia bisa langsung nyelesain masalahnya apa. Jadi bukan cuma belusukan. Kalau belusukan kan cuma hari-hari tertentu. Kalau ini enggak, bos itu harus ada di lapangan. Jadi cuma the biggest boss yang ada di atas. Yang lain semua harus ada di lapangan. Jepang tuh kayak gitu. Jadi mau setinggi apa, selama kita bukan yang paling puncak, kita tetap harus ada di lapangan. Gitu, karena bukan apa-apa. Mungkin di lapangan itu kita nggak ngerjain apa-apa, tapi tetap standby. Begitu ada masalah, oh coba lihat kenapa nih. Oh begini, oke. Harus bos yang ngambil keputusan, mau ngapain. Produksi ditunda, tetap jalan pakai satu mesin atau apa gitu. Pokoknya harus ada keputusan dari si bos yang ada di lapangan itu. Itu Genchi Genbutsu. Jadi birokrasinya minim, nggak ada gitu. Karena orangnya ada di lapangan, decision makernya ada di lapangan. Itu dia maksudnya. Dan itu pengaruhnya gede sekali. Makanya kalau di kita sering, oh ini susah, kenapa? Oh karena ini udah laporan tapi apa? Wah sedang dipelajari, sedang dikaji. Lama gitu kan. Genchi Genbutsu. Cepat. Ya faktanya apa? Ya itu tadi buktinya. Dia bisa mengalahkan brand-brand terkenal. Bayangin loh ya. Jepang, Toyota baru jualan mobil, baru bikin mobil tahun berapa? 1946. Bayangin yang udah ratusan tahun. Daimler, Benz, Mercedes, BMW, Dodge, Ford, itu udah ratusan tahun kan. Dia bisa ngalahin. Ya karena itu tadi, gabungan dari semua hal kecil tadi. Sama yang kayak tadi, apa nih Pak? Kanban. Nih ya, ini kan Kanban ya. Bayangin, Kanban itu adalah elektronik Kanban. Berarti dia ini tiap bahan-bahan ini dia udah punya nih networknya di seluruh dunia di mana aja. Jadi kalau misalnya di Indonesia ada apa yang kurang, dia bisa ngambil negara terdekat di mana? Malaysia misalnya, atau mungkin di Vietnam, atau mungkin di mana? Atau di Singapura atau apa. Jadi karena adanya komputer itu bukan cuma masalah negara terdekat. Bisa jadi misalnya nih di Indonesia ada spare part yang kurang. Terdekat di mana? Singapura. Tapi Singapura mahal. Ya udah, ngambil dari mana nih? Australia bisa murah nggak? Bisa. Ya udah ngambil dari Australia. Itu. Jadi yang tadi saya bilang itu, tahun 53 orang belum ada yang pakai komputer, dia udah pakai. Tahun 80 internet belum ada, dia udah pakai Kanban ini. Oke? Itu dia intinya. Nih ya, tahun 99 itu baru 4% yang pakai internet di dunia. Dia udah pakai. Dia udah lama pakai si Kanban ini. Oke? Nah, kemudian Toyota kan nggak berhenti. Dia awalnya udah bikin mobil listrik, udah sukses, Prius. Kemudian dia bikin hybrid, tapi dia nggak berhenti. Dia bikin apa lagi? Hidrogen. Karena
hidrogen itu ngisinya lebih cepat, lebih hemat, lebih ramah lingkungan karena hidrogen. Hidrogen itu kan gas buangnya apa hasilnya? Dari knalpot itu pembuangannya adalah oksigen dan air. Sangat ramah lingkungan kan? Jadi bahan bakarnya hidrogen. Emang udah ada Pak? Di Eropa semua truk itu udah pakai hidrogen. Tinggal mobil penumpang aja yang belum. Makanya nih Toyota udah ada loh, di luar negeri udah ada yang namanya Toyota Mirai. Ini pakai hidrogen. Tapi masalahnya, yang jadi masalah kan sama kayak mobil listrik. Dulu mobil listrik belum laku di Indonesia karena apa? Mau ngecasnya di mana? Udah lama ngecasnya belum ada. Sekarang charging station udah banyak di mana-mana, barulah laku mobil listrik. Ini juga sama, hidrogen. Selama dia belum banyak charging stationnya, orang males beli dong. Itu dia intinya. Makanya kenapa waktu siapa namanya, Bluebird pertama kali mau bikin armada taksi yang listrik, BYD, dia harus bikin charging station sendiri kan. Dulu belum ada di mana-mana. Bluebird bikin, akhirnya sampai baru kemudian pemerintah ngeliat, oh ya udah listrik bagus, bla bla bla, barulah bikin charging station PLN yang bikin di mana-mana gitu kan. Itu dia. Nah, tinggal ini hidrogen di kita belum ada. Ya karena charging stationnya juga belum ada gitu kan. Tapi di luar negeri udah ada. Ini mobil sudah dipasarkan di luar negeri. Mirai. Oke. Nah, yang terakhir. Jadi si Toyota ini, dia juga nggak lupa dengan akarnya. Toyota itu dari dulu awalnya bikin apa? Bikin mesin jahit. Sampai sekarang dia tetap bikin mesin jahit. Bayangin ya, udah merek paling gede di dunia. Dia udah bikin mobil udah banyak banget ya. Bahkan dia sampai bikin spin-off-nya kan. Toyota yang paling mewah. Di atasnya Crown siapa? Lexus. Kemudian ada lagi Century. Dia bikin merek sendiri kan. Bahkan Harrier punya merek sendiri. LCGC kita, Agya Ayla yang lambangnya burung. Itu merek sendiri kan. Beda logo sama Toyota. Beda. Itu udah merek sendiri. Ya sama aja kayak Xiaomi sama Poco. Oppo sama Realme. Udah merek sendiri. Toyota itu masih sampai sekarang masih bikin mesin jahit. Sama dia juga bikin forklift. Forklift ini kalau teman-teman pengen tahu, forklift ini kan bukan diesel. Ya, yang diesel ada, tapi yang Toyota itu dia pakai apa? Listrik. Dulu awal-awal sebelum ada mobil listrik, ini udah pakai listrik. Makanya dia forkliftnya pakai listrik supaya dia bisa belajar ngelihat, oh bikin mobil listrik gimana sih, kalau ngecas harus seperti apa sih gitu. Oke. Nah, sekarang baru kita lihat yang kedua berikutnya, si Apple. Walaupun tadi ya Apple itu udah jadi pangsa pasar nomor 2, tapi dia tetap untungnya gede banget. Ya wajar, karena apa? Model nggak berubah tapi harga tetap mahal, ya wajar untungnya gede kan. Tinggal tunggu waktu, orang pasti akan mulai sadar. Tapi sekarang sih belum terlalu. Walaupun kalau kita lihat di YouTube, di internet, orang udah mulai tanda kutip komplain. Ini 20 juta tapi nggak beda jauh sama produk sebelumnya, ngapain? Kalau nggak salah tuh iPhone 16 ya, 16 sama 15 hampir nggak beda. Ngapain? Bayarnya mahal. Tapi tetap dia untung paling gede. 96 miliar net income loh ya, net income. Oke, ini si Apple. Kemudian yang berikutnya siapa lagi? Microsoft. Bedanya jauh loh, lihat ya. 96,9, Microsoft cuma 16,4 miliar. Cuman ya tanda kutip, cuman. Kenapa? Karena Microsoft itu bukan perusahaan retail lagi. Dia udah nggak tertarik untuk jualan ke perorangan. Makanya dia kenapa sekarang di belakang layar, dia jualannya ke perusahaan. Dia jual Microsoft Office ke perusahaan. Perorangan juga ada, tapi itu bukan bisnis utama dia. Dia jualan Microsoft Azure Cloud Computing. Jadi jualan dia berubah, bisnis modelnya berubah. Kemudian, nah Samsung ini juga walaupun coba lihat ya, dibanding Apple, lihat di sini, mana nih Apple-nya? Apple 96, Microsoft 16, Samsung tanda kutip ya, cuman 11,6 miliar. Kenapa? Kalau mau Samsung bikin produk di Cina kayak Apple, pasti untung dia gede banget. Tapi dia enggak.
Dia bikin produk di Amerika, dia bikin pabrik di Amerika. Makanya untungnya nggak gede. Orang bule kan manja kan, maunya upah minimum berapa. Kan kalau di Cina enggak kan, digaji sedikit yang penting dicambuk gitu selalu mau kan. Kan awal-awal si iPhone seperti itu kan, banyak yang bunuh diri karena stresnya tinggi, gajinya kecil, bunuh diri gitu kan, sampai dipasangin jaring di bawah pabrik Foxconn itu. Kalau mau sebenarnya bisa. Samsung kan sama Apple ya. Kalau si Microsoft kan enggak, karena dia jualannya software kan. Kalau Samsung kan jualan Samsung Galaxy S, A, M, Fold, Z gitu kan. Kalau mau bisa dia, cuman dia nggak mau. Dia bikin pabrik di Amerika yang mahal supaya bisa menghidupkan perekonomian di sana. Itu yang begonya orang Amerika itu. Dia mengagung-agungkan Apple, padahal Apple itu bagusnya buat orang Cina gitu. Harusnya orang Cina yang mengagung-agungkan Apple. Karena gara-gara si Apple, Cina langsung jadi naik gitu kan perekonomiannya. Dan dia malah orang Amerika malah marah-marah ke Samsung. Padahal Samsung itu yang membuat gross domestic produknya bukan JNP loh ya, gross domestic produknya Amerika naik. Karena apa? Samsung waktu bikin produk itu kan udah PT, istilahnya bahasa simpelnya kan, PT-nya PT di Amerika dong gitu kan, karena kan lokal, itu dia maksudnya. Oke. Nah, tadi kita dari tadi ngomongin retail gitu kan. Yang lain siapa? Di sini adalah Bank of America, karena dia lumayan lah, lihat ya, 26,5 miliar, sementara tadi nih Samsung cuma 11, Microsoft cuma 16. 26,5 miliar. Dan ini gede, karena apa? Bank itu kan servis, ya nggak? Kan beda ya. Bikin handphone, ada silikonnya, ada PCB-nya, ada aluminium, ada titanium, ada karet. Banyak banget ya kan? Spare part-nya sampai ribuan. Servis, itu kan nggak. Servis kan gitu-gitu aja, gampang dicopas gitu kan. Nah, kalau sampai dia bisa, berarti ini padat teknologi. Inovasinya tinggi. Ini makanya kenapa keep the change innovation. Inovasinya selalu tinggi. Karena apa? Ya produk bank kan cuma itu-itu aja kan. Aset, liabilities, ya kan? Dari sisi aset pinjaman, dari sisi liabilities current account, saving account. Udah apa lagi sih ya kan? Oh, bikin kartu kredit. Kartu kredit yang kayak gimana? Karena kan kelihatannya kartu kredit cuma gitu-gitu aja. Enggak. Dulu pernah ada kartu kredit khusus wanita di Belanda. Ya bukan berarti itu pasti laku, tapi inovasinya sampai segitunya. Dulu Citibank pernah ngeluarin kartu kredit untuk mahasiswa. Saya pernah punya tahun 92. Saya ingat banget saya pernah punya itu kartu kredit Citibank untuk mahasiswa. Limitnya kecil banget, tapi ada gitu. Jadi inovasi, walaupun kelihatannya kartu kredit kan gitu-gitu aja. Pinjaman gitu-gitu aja. Enggak, kita bisa kasih pinjaman misalnya yang contoh nih, yang mungkin kalau kita yang kerja di bank nggak kepikiran. Wah, kalau di bank yang normal gitu ya, bank buku 4 misalnya atau buku 3. Pinjaman berapa? 500 juta, 300 juta. Coba pinjaman yang buat tukang bakso. Pinjaman 1 juta, 5 juta. Wah, susah Pak. BRI itu pinjamannya segitu. Dan itu dia bisa jadi gede. Ingat waktu pas Krismon kemarin, semua bank itu rontok, BRI enggak. Kenapa? Simple. Gini, wah kita mau gaya-gayaan, kasih pinjaman ke Unilever 100 miliar, 500 miliar, 1 triliun. Begitu Krismon, itu nggak bisa bayar. Dan lagi, kalau misalnya ada pinjaman 100 miliar, dia nggak bisa bayar, kita bawa debt collector, dia lebih galak. Dia punya backingannya siapa? Polisi. Kita bawa polisi, dia bawa ABRI. Kita bawa ABRI, dia bawa jenderal. Iya kan? Nah kalau yang nasabahnya BRI minjem 1 juta, 5 juta, 10 juta. Kalau kita tinggal bawa Pak RT, udah nunduk dia. Bayar langsung. Jarang yang macet di BRI itu. Jarang yang macet. Pinjaman gede, itu udah sering banget macet. Maksudnya udah bagus dia bayar telat setahun, misalnya ya, telat. Pokoknya istilahnya kalau dulu di bank dibilangnya reschedule. Jatuh tempo harusnya bulan ini.
Udah syukur dia bayar 6 bulan lagi, udah syukur banget itu. Nggak kena bunga pula. Reschedule. Saya punya teman soal waktu itu di bagian reschedule kredit. Jadi pokoknya kalau yang gede-gede itu, aduh amit-amit, reschedule banyak banget. Karena apa? Ya kita mau galak, dia lebih galak. Kita pakai backing, dia punya backing lebih gede. Itu. Makanya pinjaman kecil kayak BRI itu simple gitu, walaupun receh ya apa. Tapi dengan adanya sistem kan bisa gampang. Kalau zaman dulu bayangin, BRI nggak punya sistem, dia harus pakai orang banyak gitu kan. Tapi tetap aja pinjaman itu nggak pusing. Ya, yang minjam tukang bakso, minjam 5 juta. Dia telat bayar sekali aja, kita tinggal datang ke rumahnya pakai Pak RT. Udah langsung nunduk-nunduk dia bayar. Beda kalau kayak pinjam Unilever, dia minjam 500 miliar. Telat bayar sebulan, kita datengin, oh maaf ya, bos saya lagi meeting. Udah, kita nggak bisa marah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kejadian saya, karena saya bilang saya punya teman di bagian reschedule kredit waktu itu di Bank ABN AMRO. Oke, nah kemudian ini kalau nggak salah sih, ini nomor 2 terakhir ya. Oh enggak, ini terakhir. Oke, jadi apa lagi? Nah, gini. Ini merek yang kita udah pasti kenal. Kalau tadi kan Coca-Cola udah gampang lah. Nah, sekarang Pepsi. Kenapa di sini saya nyebutnya Pepsi? Kalau Coca-Cola dari dulu orang udah tahu, udah ngetop. Pepsi awalnya itu nggak terlalu ngetop. Sampai dia pakai Michael Jackson, sampai dia pakai si siapa namanya, Jordan tuh, Air Jordan atau apalah ya, itu si pemain basket itu. Jadi merek ini kenapa jadi mahal? Coba deh bayangin, nyewa Michael Jackson emang murah? Enggak, ya kan? Kemudian logo dia ganti begini. Jadi logo itu, untuk sampai ganti logo itu mahalnya minta ampun, mahal banget. Kalau logonya sampai jadinya bagus gitu ya. Kan kalau Nike dari dulu nggak ganti, tapi waktu ganti logo ini mahalnya minta ampun ini. Mahal banget. Jadi sampai berapa ratus miliar gitu ya untuk ganti. Karena kan logonya Pepsi dulu nggak kayak gini. Begitu ganti, jadi lebih seger gitu. Dan itu pengaruh banget. Logo itu pengaruh banget. Oke, itu Pepsi. Sementara kan kalau untuk minuman ringan itu bukan cuma dari produk. Percuma minumannya enak kalau kita nggak bisa beli. Distribusi juga penting. Makanya kenapa kayak Unilever gitu kan, kayak P&G, bukan cuma produk, distribusi juga penting. Percuma minumannya enak, kita mau beli di warung dekat rumah nggak ada, nggak berguna kan. Nah, gitu dia maksudnya. Jadi kemudian yang ini berikutnya apa? Nike, sepatu. Kelihatannya sepatu itu kan gitu-gitu aja. Tapi si Nike ini bisa bikin sepatu yang kelihatannya cuman sepatu, bisa jadi statement of style, statement of elegance. Zaman dulu nggak ada yang kepikiran loh, sepatu doang harga bisa 8 juta, bisa 10 juta. Dia bisa gitu membuat orang percaya ini bener loh, worth it harga 8 juta, worth it harga 10 juta. Walaupun saya sih nggak bakal mau, dikasih pun saya nggak bakal pakai, jual lagi udah gitu. Ya walaupun tiap orang beda ya. Orang tuh banyak gitu yang, wow ini keren. Memang betul keren, tapi bagi saya nggak worth it dengan harga 8 juta. Tapi orang banyak yang berpikiran, ini worth it dengan harga 8 juta, 5 juta gitu. Cuman bukan dari masalah durability loh ya, bukan. Karena ini sepatu biasa gitu, nggak anti bom gitu kan, nggak anti apa. Kalau yang sepatu yang apa, yang sangat durable itu kan kalau nggak salah mereknya Caterpillar ya, yang pakai baja di sininya nih. Tapi bukan itu. Nike kan nggak kayak gitu. Dia cuma dari permainan warna, permainan model, nih apa, solnya dibikin tinggi, dibikin apa, jadi kelihatan keren. Jadi anak-anak lihat, wah keren gitu kan. Kalau saya orangnya pragmatis ya, saya simple. Ya keren emang, tapi gue nggak mau keluarin duit 8 juta cuman buat keren-kerenan, ngapain? Gue pakai yang biasa aja gitu. Keren cuman ya, kalau saya orangnya fungsional gitu ya, makanya dari dulu saya nggak pernah bisa masuk ke otak ada tas perempuan harganya 5 miliar gitu kan. Mending beli mobil, mending beli rumah gitu kan. Dan 5 miliar nggak ada fitur apa-apa gitu, nggak anti peluru, nggak anti bom gitu kan, nggak ada bluetooth, nggak ada wifi, nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi
beda itu statement of luxury gitu kan. Itu buat bahan pamer. Lihat lo nih, tas gue 5 miliar, lo apa gitu kan. Itu yang dipakai oleh mereka. Sama kayak Toyota tadi kan. Orang tiap tahun sukanya ganti mobil. Nah, kita bikin mobil Innova tiap tahun beda. Bedanya tipis gitu kan, tapi tetap beda gitu kan. Entah lampunya, entah grillnya, entah kap mesinnya, entah kacanya, entah spionnya, entah bempernya, entah velgnya, ya kan? Itu dia maksudnya. Oke. Nah, ini tadi cuman refreshing lagi. Tadi kan dari awal saya udah sempat bahas ya, tapi ini buat tadi yang misalnya mungkin belum sempat dengar, tapi nanti bisa didengerin di ininya juga kok, di apa recordingnya. Tugas kelompok pengganti UAS. Jadi bikin produk yang belum pernah ada. Bukan berarti itu produk harus belum pernah ada di dunia ini, enggak. Jadi bisa aja kita bikin, kayak tadi saya kasih contoh pisang goreng ya. Pisang goreng, tapi jangan pakai merek yang udah ada. Jadi misalnya kita bikin pisang goreng merek A. Nah, tinggal kita meyakinkan, kenapa pisang goreng saya lebih bagus dari yang ada. Kenapa misalnya saya jual ini bisa laku. Apanya yang bisa bikin dia laku. Gitu. Tapi mereknya harus belum pernah ada. Nggak cuman barang, jasa boleh, website boleh, aplikasi boleh, bebas. Tapi harus pakai konsep ini ya. Design thinking, what is, what if, what was, what works. Oke. Nah, ini nanti presentasinya itu akan dilakukan di pertemuan ke-15 sebelum UAS itu. Jadi, kenapa? Karena ini melihat dari semester sebelumnya, misalnya nanti ada yang presentasinya terlalu lama atau mungkin pas ditanya jawabannya terlalu lama, supaya nanti ada spare waktu sehingga misalnya nggak cukup di satu pertemuan itu, kita masih bisa pakai pertemuan yang di UAS pas hari H-nya UAS-nya itu ya. Oke. Kalau yang ini yang lainnya semua nggak ada yang aneh, masih sama dengan yang UTS kemarin gitu. Nah, kriteria penilaian juga masih sama gini ya, simple, mudah dimengerti, pakai visualisasi. Presentasi ini kalau ini nggak perlu karena kita nggak bikin makalahnya di sini ya. Presentasi merupakan penjabaran singkat, bla bla bla, tapi kita nggak karena di sini kita nggak bikin makalah, cuman bikin presentasi aja. Kriteria penilaian individu yaitu keaktifan prestasi, materi kelompok, dapat menjawab pertanyaan. Ini yang paling penting sih. Karena nanti nilai UTS dan nilai UAS-nya itu adalah dari jawaban yang diberikan waktu saya tanya. Gitu. Oke. Jadi bukan nilai kelompok, bukan nilai presentasi. Jadi nilai UTS dan UAS itu adalah dari jawaban yang kalian berikan waktu saya tanya. Nilainya adalah itu nilai UTS dan nilai UAS-nya. Oke. Kemudian, ini sudah selesai. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Atau ada yang kurang jelas? Oke, kalau misalnya nggak ada, berarti sampai ketemu lagi nanti di minggu depan, pertemuan berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Ini saya stop dulu. Yuk, sama-sama. Iya, iya, sama-sama. Iya. Oke, ini tadi udah.